Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Puspita Sari Devi. Saya Susnowati. Kali ini kita akan membahas mengenai merek. Apa aja elemen merek itu? Apa itu brand loyalty dan mengapa branding itu penting? Simak terus sampai akhir ya teman-teman. Stay tune. Puspi, kemarin aku baru baca. Ternyata banyak loh bisnis yang gagal bukan karena produknya yang jelek, tapi memang mereknya yang gak kuat. Sebenarnya definisi merek itu hanya sebatas nama atau gimana sih menurut kamu? Itu miskonsepsi umum ya, Sukma. Merek itu kan bukan cuma sekedar nama atau logo yang ada di kemasan, tapi merek itu merupakan identitas atau persepsi yang ada di kepala konsumen. Jadi ibaratnya itu produknya itu sebagai badan, terus merek itu sebagai kepribadiannya, Sukma. Oh, berarti merek itu lebih ke identitas ya? Iya. Tapi supaya orang-orang gampang ingat merek kita, elemen apa aja sih yang harus ada? Kalau kita bicara soal elemen-elemen produk ya, banyak sih ya, nggak cuma satu. Tapi yang dasarnya itu ada nama, logo, warna, sama slogan. Nah, nama itu tuh yang nggak mesti panjang tapi yang jadi Mudah diingat. Iya, mudah diingat. Terus kalau logo itu lebih ke identitas visualnya. Kemudian ada warna. Warna itu kayak ciri khas dari suatu merek tersebut. Misalnya kalau kita sebut warna kuning atau merah, kita kayak mikirnya itu kayak ke minimarket kan, ya, jadi kayak melekat kita di pikiran tak. Kemudian ada slogan. Slogan itu nggak mesti panjang, tapi kayak si warna tadi mudah diingat. Jadi kayak misalnya kalau aku sebut yang asli yang ada badaknya, kamu mikirnya apa? Oh, aku tahu ini. Pasti cap kaki 3 kan? Nah slogan cap kaki 3 itu melekatkan di kepala orang-orang. Jadi itu tadi teman-teman, kalau slogan itu nggak mesti panjang tapi yang melekat di kepala konsumen. Oh, jadi elemen-elemen tadi kembali lagi ya ke persepsi suatu merek itu lagi ya? Yes, cuma kayak gitu. Tadi kan kita udah bicara seputar merek dan Elemen-elemen merek. Sekarang gimana sih caranya agar pelanggan itu kembali lagi ke kita? Nah, itu nanti akan ada di pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang brand loyalty. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Oke, bicara soal tujuannya, semua pemilik bisnis pasti maulah pelanggannya nggak pindah ke lain hati. Kayak katamu tadi, ada istilah brand loyalty. Menurut kamu, kuat nggak sih dampak loyalty buat sebuah bisnis? Ya dampaknya itu luar biasa ya kalau menurut aku. Brand loyalty itu dimana konsumen punya keterikatan emosional dengan merek kita. Kayak mereka tuh beli bukan karena fungsi, tapi mereka beli karena percaya. Biasanya tuh ciri-cirinya ada 3. Yang pertama itu mereka beli lagi dan lagi. Kedua itu mereka beli walaupun pesaing kita kasih diskon gila-gilaan, tapi mereka tetap milih produk kita. Kemudian yang terakhir itu mereka jadi marketing gratis untuk merek kita. Kayak secara sukarela ngepromosiin merek kita ke teman-teman yang lainnya, Sukma. Kayak itu tadi, brand loyalty itu kayak mereka beli bukan lagi karena fungsi, tapi karena percaya merek kita. Oh, berarti kalau sudah sampai tahap loyal, biaya untuk cari pelanggan baru lebih hemat dong. Iya. Kayak ini pelanggan lama yang kerja buat kita nggak sih? Secara statistik gitu ya, karena mempertahankan pelanggan lama lebih murah daripada mencari pelanggan baru. Oke. Gitu. Sampai sini aku paham sih kalau proses itu nggak instan ya. Tapi kalau ada yang tanya nih ya, kenapa sih repot-repot mau branding padahal produknya sudah laku? Menurut kamu gimana?
Ya, itu kayak mengapa branding itu penting kan? Iya, iya. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan ya. Yang pertama, apalagi untuk jangka panjang. Yang pertama itu membangun kredibilitas. Dengan adanya branding, ngebuat konsumen atau pelanggan kita lebih percaya dengan produk kita, Sukma. Mereka lebih milih produk kita dibandingkan produk yang nggak jelas asal usulnya. Kayak gitu. Nah, yang kedua itu menciptakan diferensiasi. Misalnya, di rak minimarket ada 20 merek sabun. Nah, tanpa branding, 20 merek sabun tersebut, merek kamu itu cuman jadi salah satu di antara 20 sabun tersebut. Kok bisa? Ya, karena branding kasih alasan orang kayak, kenapa sih aku harus beli sabun itu? Gitu. Oh, gitu ya. Terus yang ketiga, menambah nilai jual. Misalnya ada tas polos harga 100.000, tapi kalau dikasih logo merek mewah, harganya itu jadi 100 juta. Nah, itu tuh itu tuh kekuatan branding, nilai produk lebih tinggi dari melebihi produksinya. Oke. Nah, yang ketiga itu menambah nilai jual. Misalnya ada tas polos seharga 100.000, tapi kalau dikasih merek mewah, harganya jadi 100 juta. Kok bisa sih? Ya, itu tadi kekuatan branding. Nilai merek lebih tinggi daripada biaya produksinya. Oke, Kayak paham. gitu. Terus yang terakhir itu menarik karyawan hebat. Bukan cuma konsumen yang tertarik dari branding tadi, tapi calon karyawan hebat juga tertarik bekerja di perusahaan yang mereknya punya reputasi bagus, Sukma. Nah, itulah kenapa branding itu sangat penting banget gitu. Oke. Paham. Nah, luar biasa ya teman-teman. Ternyata branding itu bukan hanya sekedar biaya marketing ya, tapi investasi aset yang gak terlihat tapi nyata dampaknya ya ternyata. Benar nggak? Ya, kayak gitu. Produk kan punya siklus hidup. Nah, bisa rusak, bisa usang. Tapi merek yang dikelola dengan baik akan bertahan selamanya. Sukma, kayak gitu. Oke teman-teman, itulah tadi hasil diskusi kami. Semoga hasil diskusi kami ini hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih ilmunya Puspi. Sama-sama, Sukma. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Bye-bye. Bye.